Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apa Roy gimana kabar? kabarnya? Ya, alhamdulillah, Bu Novi, kabar saya baik. Bu Novi sendiri gimana kabarnya? Kabar baik, Pak. Iya, Bu Novi ini mengganggu waktunya nggak ya, Bu? Oh, enggak, Pak. Gimana Enggak. gimana? Ada yang bisa dibantu, Pak? Ini saya ada sedikit mau sharing-sharing. Eh, Tentang ya, apa tuh, Pak? ini apa namanya? Kan saya ngajar matematik nih di kelas, Bu Novi. Ngajar matematik kelas 7. Nah, ini kesini-sini belajar, saya lihat anak-anak kurang fokus dalam belajar gitu, Bu. Nah, bahkan ada juga yang nggak serius, mengantuk, kayaknya, nah pokoknya dilihatnya kurang lah dalam kegiatan belajar mengajar matematik, Bu. Hmm, jadi Pak Roy ngajarnya di kelas 7 ya, yang anaknya super-super ya, Pak? Iya, betul, Bu. Iya, alhamdulillah ya, Pak Roy. Makanya nih, Bu. Kesabarannya lagi di Mhm, apa namanya diuji ya, Pak. gitu. Tadi ada anak-anak yang kurang fokus, ada juga yang ngantuk, gitu ya, Mhm, Pak. Nah, betul, Bu. sebenarnya apa sih idealnya pembelajar yang Bapak harapkan gitu di kelas? Ya, saya sih berharap anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya, Bu. Mereka bisa tertarik belajar matematika gitu. Mereka senang belajar matematika, mereka fokus. Jadi nggak ngantuk lagi kan mereka kalau kalau senang belajar matematika, mereka udah nggak apa bermain-main ya kan. Jadi suasana kelas tuh hidup, menyenangkan buat mereka dan mereka juga dapat fokus kepada materi yang saya berikan. Itu Bu Novi. Wah, mantap. Jadi ukuran keberhasilan yang Pak Roy harapkan tadi anak-anaknya bisa menikmati pelajaran yang Pak Roy berikan ya. Iya betul Bu. Walaupun serius tapi santai Iya ya. betul Terus serius santai. suasananya hidup gitu. Iya. Kita juga sebagai guru enak ya, Pak. Iya betul. Kalau Tapi murid-muridnya harapan seperti itu semua ya. bapak ibu guru pasti kan seperti itu, apalagi pelajaran matematika kan terkenal ya agak-agak susah gitu. Kayaknya anak-anak kalau dengar matematik lah udah gitu. Udah takut duluan ya, Pak. Iya udah takut duluan. Nah, Gitu Bu. Pak Roy, Mm-mm. menurut Pak Roy, kalau boleh tahu, skala dari 1 sampai 10, menurut Ya, Pak Roy, posisi di mana sih sekarang Bapak dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran kelas yang Bapak pencapaiannya. harapkan tadi? Oke, pencapaiannya ya kalau saya kira-kira mungkin di posisi 7 kali ya Bu. Di posisi 7 ya. Mm-mm. Nah, apa tuh hambatan yang Bapak rasakan saat menggapai keberhasilan tadi yang Eh, Bapak harapkan? ada beberapa kemungkinan sih Bu. Mungkin yang pertama ya metode pembelajaran saya yang masih monoton ya, karena matematika kan banyak menjelaskan gitu. Terus ada juga yang ya saya memberikan materi gitu ya, menjelaskan, memberikan materi masih klasikal ya, anak-anak hanya mendengarkan. Mungkin itu kali ya Bu. Dan saya juga tidak memperhatikan kebutuhan murid di kelas, jadi saya menyamaratakan aja gitu. Karena saya pikir matematika ya butuh penjelasan, anak-anak memperhatikan gitu kalau menurut saya ya. Karena matematika ya, biasanya rumus-rumus ya, Pak. Iya, jadi saya Kalau udah lihat rumus sudah pusing duluan ya. gitu Bu. Nah, tadi Pak Roy, sebetulnya tanpa Pak Roy sadari, Bapak itu sudah melakukan refleksi diri, Pak. Oh iya gitu ya Bu. Iya, keren Pak. Tadi Bapak sudah menemukan hambatan atau kekurangan yang Bapak rasakan, Hmm, yaitu strategi yang mengajar tadi Bapak yang masih monoton, yang masih iya. ngasih materi saja gitu kan ya. Hmm, Sekarang coba Bapak gali kekuatan yang pada saat ini Bapak miliki, Pak. gali kekuatan ya. Mm-mm. Ya sebetulnya dari apa yang sudah saya lakukan sih untuk kegiatan pembelajaran itu saya sudah mengikuti webinar atau pelatihan-pelatihan terkait pembelajaran matematika ya, yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, pada anak gitu ya. Tapi memang sampai saat ini saya belum menerapkannya. Nah, salah satunya ya saya tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak, atau saya juga menerapkan pelajaran-pelajaran yang monoton gitu.
yang tidak sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan sih sebetulnya, itu Bu. Masya Allah ya Pak Roy, tadi Pak Roy sudah tahu kelemahannya atau Iya, hambatannya. betul. Selanjutnya Pak Roy juga sudah tahu nih kelebihan yang Pak Roy miliki, apalagi Pak Roy rajin sekali ya secara mandiri mengikuti webinar, keren, mantap. Iya, Jarang Pak ada guru yang secara mandiri mau, secara sadar gitu ya, mandiri mau mengikuti webinar. Pak Roy keren. betul. Terus Pak Roy juga sudah banyak yang Pak Roy dapatkan dari webinar tersebut untuk pembelajaran matematikanya Pak Roy. Nah, sekarang kira-kira rencananya Pak Roy untuk selanjutnya gimana Oke, di kelas? ya. Ya, setelah tadi saya mengetahui kekurangannya, ya tentu saja di sini saya ingin menerapkan strategi pembelajaran yang sudah saya dapat ya Bu ya, dari melakukan assessment tentang pembelajaran ya, dengan cara bertanya kepada siswa, lalu coba menerapkan strategi pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan atau webinar. Selain itu juga saya mungkin nanti akan membuat kerja kelompok dan memberikan tugas yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Itu ya, harapan saya sih berhasil itu gitu. Jadi rencananya Pak Roy panjang sekali ya. Style mantap. Ya, Kira-kira prioritasnya yang mana dulu nih Pak yang akan dilaksanakan? ya kalau melihat kebutuhannya sih prioritas saya mencari tahu dulu gitu Bu, apa yang membuat mereka tertarik untuk belajar matematika. Selain itu saya juga akan melakukan asesmen gaya belajar untuk pembelajaran diferensiasi kemungkinan ya, lalu membuat perencanaan ya, dan membuat berbagai strategi pembelajaran di kelas itu Bu. Berarti Pak Roy mau mengenali kebutuhan anak terlebih dahulu Ya, ya. betul. Keren. Selanjutnya strategi untuk mengenali kebutuhan anak yang akan Pak Roy lakukan tadi itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama untuk mengenali kebutuhan anak, melakukan pertanyaan-pertanyaan langsung ya ke anak gitu. Atau saya juga bisa menempelkan beberapa gambar ya yang berkaitan dengan audio, visual maupun kinestetiknya gitu. Seperti misalnya saya tempelin terus mereka suka melihat apa, gambar-gambar apa gitu dengan menggunakan matanya atau audio visualnya atau kinestetiknya. Itu strategi yang kedua, mungkin saya memperbanyak metode pembelajaran yang sesuai dengan anak ya, lalu kerja kelompok gitu, lalu memberikan kebebasan kepada anak-anak dalam mengumpulkan tugas sesuai dengan karakteristik atau gaya belajar yang sudah saya cari tahu terlebih dahulu. Itu kali. Nah, iya keren Pak. Nah, tadi Pak Roy mau pakai belajar kelompok ya Pak ya. Jadi mereka bisa saling menjadi tutor sebaya juga ya Pak. Iya, betul. Nah, Bapak kapan nih mau dieksekusinya nih strategi tersebut? Ya sebetulnya pastinya saya pengen sesegera mungkin ya melakukan eksekusi kegiatan yang sudah saya rencanakan tadi. Ya, insya Allah minggu depan lah ya, mungkin setelah saya membuat beberapa program lalu saya juga mungkin bertanya gitu ya. Berarti ikan cepat, ikan gabus ya Pak ya, lebih cepat lebih bagus. Gitu. Nah tadi kan strategi yang akan dilaksanakan ada banyak ya Pak, bertanya kepada anak, terus menggunakan metode kerja kelompok, penugasan sesuai minat, lalu untuk menjalankan strategi tersebut, kira-kira siapa sih Pak yang bisa bantu Pak Roy untuk menjalankan strategi tersebut Pak? Iya, ya saya melihat di sini guru-guru yang senior ya Bu. Saya mungkin minta bantuan kepada guru-guru yang sudah pengalaman. Ada Bu Nurjana, ada Bu Nurwening ya di sekolah. Ada Bu Liana juga mungkin ya bisa membantu saya, guru-guru matematika yang ada di sekolah, untuk membantu dalam rangka membuat RPP mungkin ya, atau modul ajar, supaya nantinya pembelajaran lebih terarah dan lebih fokus gitu terhadap apa yang direncanakan gitu sih Bu.
Alhamdulillah ada banyak yang bantu berarti ya Pak, dari guru senior, kan sejawat, Bu Nurjana yang siap bantu ya Iya, Pak. betul. Selanjutnya nih, tindak lanjut dari sharing kita hari ini apa nih Pak? Ya, tindak lanjutnya tentu saja saya akan segera melaksanakan ya kegiatan apa yang mau saya lakukan untuk perubahan anak ya. Salah satunya membuat jadwal dan membuat refleksi diri, mungkin itu Bu. Semoga aja bisa berhasil nantinya. Amin. Saya doakan mudah-mudahan berhasil ya Pak ya, bisa menjadikan kelas menjadi kelas yang menyenangkan, anak muridnya jadi juga santai tapi serius ya, serius tapi santai ya. Suasana kelasnya juga hidup ya Pak. Ya, betul Bu. Tuh. Nanti saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Siap Bu. Mungkin itu aja kali ya Bu ya. Ada lagi yang bisa dibantu Pak? Cukup kali Bu. Mungkin ya? saya sudah punya gambaran gitu ya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Jadi saya izin pamit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.